Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya Alicia dari kelompok B akan mempresentasikan perencanaan interior kantor PT Stanford Teknologi Indonesia. Jadi PT Stanford Teknologi Indonesia ini merupakan lembaga keuangan berbasis teknologi yang berlokasi di Shahid Sudirman Center. Pada kantor existing tidak terdesain dengan baik sehingga identitas kantornya itu tidak tersampaikan melalui desain. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja karyawan yang menjadi tidak produktif. Jadi PT Stanford ini saat ini memiliki 97 karyawan yang bekerja dari jam 9 hingga jam 5 sore. Karyawannya ini memiliki karakter yang kekeluargaan, cermat, dan santai, sedangkan untuk perusahaannya ini modern, kasual, dan sistematis. Jadi ini ada gambaran untuk kantor existing yang di Shahid Sudirman Center. Kemudian ada foto-foto kantor existingnya. Kemudian ada struktur perusahaan. Jadi perusahaan ini tuh terbagi jadi 3 divisi utama. Yang pertama kredit, operasional, dan collection. Dari hasil wawancara didapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, suasana kantor masih kurang mencerminkan identitas perusahaan yang kasual dan modern. Yang kedua, sirkulasi dan fasilitas menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, diperlukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap protokol COVID-19. Nah, untuk analisis makronya, ini gedung JB Tower. Jadi di sini itu bisa disimpulkan untuk strength-nya itu dia ada di kawasan yang strategis transportasinya, terus juga entrance-nya dilalui oleh lalu lintas yang tinggi, sehingga opportunity-nya bisa meningkatkan produktivitas. Untuk weakness-nya, karena ini area yang padat, jadi threat-nya itu lalu lintasnya bisa jadi macet. Dari hal-hal tersebut dirumuskan 4 masalah. Yang pertama, bagaimana menghadirkan citra perusahaan yang modern, kasual, dan sistematis dalam kantor. Kemudian, bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan yang memerlukan sirkulasi, suasana, dan fasilitas melalui desain. Kemudian, bagaimana cara mencegah COVID-19. Dan yang terakhir, bagaimana mengaplikasikan green design dalam kantor sesuai dengan kebijakan site JB Tower. Untuk goals-nya, menghadirkan citra PT Stanford yang modern, kasual, dan sistematis dalam perancangan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan memperhatikan sirkulasi, suasana, dan fasilitas, serta menerapkan protokol kesehatan dalam kantor dan green design. Untuk objektifnya, menerapkan konsep yang dapat menghadirkan citra kantor yang modern, kasual, dan sistematis. Kemudian merancang sirkulasi dan fasilitas dengan efektif, dan mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan dan green office. Untuk teori dari green design yang diambil adalah passive design. Jadi di sini ada flow of activity dari staff dan juga dari tamu. Berdasarkan flow of activity dan program ruang, disimpulkan ada 16 ruangan dengan total kebutuhan ruang total setelah sirkulasi itu 818,16 meter persegi. Jadi untuk ruangan yang dipilihnya itu di lantai 11. Alasan pemilihannya ini karena lantai 11 ini tidak akan terganggu oleh kegiatan restoran yang berada di lantai 9. Kemudian dalam proses pembangunan dan pelaksanaannya memiliki akses yang mudah dan juga mudah dalam proses evakuasi. Dari total kebutuhan luas ruang tersebut, terpakai kurang lebih 82%. Untuk strength-nya, dia mendapatkan cahaya matahari dari segala sisi. Kemudian untuk opportunity-nya memungkinkan desain dengan unsur matahari dan memaksimalkan fasilitas gedung secara maksimal. Untuk weakness-nya mungkin ada suara bising dari kantor lainnya, serta mereka juga terpapar cahaya matahari sore. Untuk threat-nya tidak dapat bekerja secara produktif dan panas matahari dapat mengganggu staff. Ini ada hubungan antar ruang, ada dari pre-bubble, bubble, matrix, dan konsep zoning. Jadi untuk zoningnya ini dibagi menjadi 4 area. Yang pertama collab, di sini tuh mereka bisa bekerja bersama dan saling bertukar pikiran. Yang kedua adalah bekerja, di mana membutuhkan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga adalah leisure, di mana mereka bisa beristirahat. Dan yang terakhir adalah service, di mana ini adalah tempat untuk menerima tamu dan juga untuk maintenance. Ini untuk zoning yang terpilihnya. Kemudian untuk grouping yang terpilihnya, jadi implementasi pasif design ini bisa dilihat di area bekerjanya ini, ruang direksinya menghadap ke arah utara, jadi nggak terlalu panas. Kemudian untuk area collab-nya, ruang meetingnya ini dibagi secara horizontal, jadi dua-duanya ini tetap dapat area utara.
Kemudian untuk area leisure ini menghadap ke timur, jadi memberikan pencahayaan yang bagus dan juga memberikan efek psikologis dan fisik yang baik untuk karyawan. Untuk area servisnya ini diletakkan di menghadap ke barat karena karyawan yang ada di sana itu dikit selama jam kerja, hanya si resepsionis, dan lalu lalang di area sana itu jarang, jadi lebih memungkinkan untuk ada di area barat. Kemudian untuk latar belakang konsepnya, ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, identitas perusahaan, yang kasual, modern, dan sistematis. Kemudian karakter pekerja, yang kekeluargaan, cermat, dan santai. Kemudian ada latar belakang budaya dari Cina dan Indonesia, dan disimpulkan ada unsur alam dan gotong royong. Kemudian site analisis dari JB Tower, yaitu sustainable dan green. Jadi dari 4 hal ini ditemukan konsep casual, nature, dan open. Untuk konsep citranya ini menghadirkan kantor dengan kesan terbuka dan kasual, serta memiliki aksen alam di dalamnya. Untuk konsep bentuknya ini bentuk yang geometris dengan aksen organik. Kemudian untuk penghawaannya, ini penghawaannya merata. Kemudian untuk materialnya, material yang menunjukkan unsur alam dan juga ramah lingkungan. Untuk akustiknya, memenuhi kebutuhan SEC dan juga meminimalisir noise yang dapat mengganggu para pekerja. Untuk pencahayaannya merata dan menggunakan smart system, keselamatan dan keamanannya ini untuk evakuasi COVID-19 dan juga memanfaatkan teknologi di dalamnya. Untuk ergonomi, ini memperhatikan fasilitas dan juga psikologis. Kemudian untuk print design menggunakan passive design, dan warnanya ini menggunakan warna-warna yang hangat dan juga kalem. Untuk area ini untuk layoutnya. Jadi untuk layoutnya ini mulai masuk dari lift di sebelah kanan, kemudian masuk ke resepsionis. Jika tamunya itu butuh customer service, mereka ada di belakang resepsionis, dan kalau misalnya mereka itu tamu perusahaan yang membutuhkan meeting, mereka bisa langsung ke ruang meeting. Setelah ruang meeting ini ada jajaran para direksi yang dimulai dari komisaris yang bisa bersambungan dan berhubungan langsung dengan ruang meeting, karena komisaris ini sangat amat sering untuk meeting. Dilanjutkan dengan direktur, direktur utama, dan GM. Kemudian dilanjutkan GM ini tuh dekat dengan 3 divisi lainnya. Yang pertama ada divisi operasional yang dekat dengan area server. Jadi kalau mereka butuh mereparasi server bisa dekat. Kemudian ada ruang laksasi yang berada di sebelah ruang area istirahat. Kemudian dilanjutkan dengan area kredit yang bersebelahan dengan area telepon, dan juga dilanjutkan dengan area collection. Jadi collection dan kredit ini saling berhubungan dan sering menggunakan fasilitas yang sama. Kemudian ini ada aksonometri dan layout berwarna. Kemudian ini ada perspective entrance, resepsionis, ruang meeting, ruang komisaris, area istirahat, dan area collection. Untuk front office-nya di sini bisa dilihat untuk kesan terbukanya itu di mana tidak bersekat dari resepsionis dan lounge. Di sini tuh ada semacam pembatas sedikit, tapi maksudnya ini tuh tetap terbuka karena tidak terbatas secara solid gitu. Jadi masih bisa saling melihat antar sisi. Terus untuk kasualnya dari bentuk dan warna, dan untuk unsur alamnya bisa dilihat dari tekstur yang digunakan. Kemudian untuk ruang berikutnya adalah ruang komisaris, di mana di sini terlihat kasual melalui warna dan desain yang ada, tapi kasualnya ini tidak terlalu kasual karena tetap memegang formalitas karena ini ruang komisaris. Kemudian juga modern itu terlihat di area ini, di mana ada permainan lampu pada panel kayu ini. Kemudian di sini juga terlihat kesan alam, di mana terimplementasi pada panel kayu, pada furniture, dan ada tanaman di dalamnya. Kemudian berikutnya untuk implementasi ergonomi. Jadi karakter kekeluargaan diimplementasikan dengan adanya partisi kaca yang memungkinkan pekerja untuk saling berinteraksi saat bekerja. Terus karakter cermat diimplementasikan melalui desain dengan sistem kubikel yang dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus. Untuk workstation-nya, mejanya ini fleksibel dalam pemasangan untuk ketinggiannya.
Jadi dia bisa memenuhi aspek antropometri, yaitu panjang, tinggi, dan ketebalan meja. Kemudian untuk sampel kursinya, di sini ada kursi resepsionis yang memenuhi 22 dari 25 persyaratan kursi ergonomis. Kemudian untuk workstation ini menghadirkan power outlet, cable hole, cable tray untuk mengorganisir kabel dalam workstation. Kemudian partisinya dimanfaatkan sebagai sarana penyimpanan kabel. Berikutnya, untuk pencahayaannya, glare atau efek silau ini direduksi oleh panel kayu pada area belakang kursi dan juga roller blind. Kemudian untuk persuasi gerak yang psikologi, di sini ada printer dan alat elektronik yang terpisah pada dua area dan juga ada area istirahat dengan jarak menengah. Jadi mempersuasi karyawan itu untuk melakukan pergerakan. Untuk penghawaannya memanfaatkan fasilitas CO2 detector dari JB Tower, juga menghadirkan tanaman di dalamnya. Kemudian untuk kendali bising, ini menggunakan panel akustik. Terus juga untuk dindingnya itu pakai rock wool dan gypsum yang sound stop. Terus untuk lantainya juga pakai vinyl yang dapat mengurangi impact noise. Untuk material dan konstruksi, di sini ada desain dari floor plan keseluruhan, di mana semua ruangan itu menggunakan vinyl. Kemudian ada detail skirting. Kemudian ada desain wall plan dari resepsionis. Kemudian ada desain wall plan dari ruang komisaris. Kemudian ada RCP dari area keseluruhan. Dan juga ada detail dari drop ceiling. Kemudian untuk workstation, di sini ada workstation ini berbentuk L-shape yang dilengkapi dengan power outlet, ruang rak penyimpanan, movable drawer, dan partisi yang dapat mencegah penularan virus dan meningkatkan privacy. Jadi di sini itu bisa dilihat kalau terdapat jalur kabel pada bagian bawah meja yang menggunakan cable tray. Terus untuk pengikat mejanya ini menggunakan strip locks Pro 55. Terus untuk frame partisinya ini menggunakan sistem seperti Lego yang akan di-custom, sehingga material partisinya ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan bisa diganti. Kemudian, jadi ini tuh sistemnya modular dan dipasang satu-satu gitu. Jadi untuk modul, terdapat 2 modul utama. Nah, jadi ini yang sebelah kiri ini untuk pemasangan modul yang pertama, kemudian yang sebelah kanannya modul kedua. Kemudian setelah 2 modul ini terpasang, disambungkan satu sama lain untuk menjadi satu meja. Kemudian berikutnya ada desain untuk front office. Di sini bisa terlihat kesan modern dari pencahayaan yang digunakan, serta ada kesan sistematis. Di sini ada sampel untuk flow of activity, flow dari beberapa orang. Kemudian ini ada tampak belakangnya, di mana di sini ada pembagian fungsinya untuk area menulis, alat tulis, file buku administrasi, dan juga untuk area paket. Jadi untuk pemasangannya, yang pertama itu dimulai dari pemasangan kabinet, dilanjutkan dengan pemasangan cable tray, kemudian yang terakhir adalah pemasangan top table, dan hasil akhirnya menghasilkan meja resepsionis yang berbentuk L-shape. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.